Di awal dekade 2000-an, banyak motor-motor yang diimpor oleh Yamaha Indonesia secara utuh atau yang biasa disebut CBU. Sebut aja Yamaha TZM 150, Yamaha Tiara 120, hingga Yamaha 125Z yang semuanya legendaris. Namun ada satu motor yang sedikit dikucilkan nih, yaitu Yamaha Touch 125 yang diimpor utuh dari Thailand. Konsep awal motor ini sebenarnya untuk menggantikan eksistensi Yamaha RXZ. Namun dengan desain yang cukup aneh, buat sebagian orang motor ini terbilang tanggung. Ditambah motor ini punya dimensi dan mesin yang setara motor bebek tapi tampangnya sport fairing. Kondisi ini yang bikin motor tersebut kurang diminati secara desain oleh konsumen di Indonesia. Namun di Thailand, motor bergenre slim sport bike ini punya musuh bebuyutan, yaitu Honda LS 125R. Di tahun kelahirannya motor ini pada awal tahun 2001, pasar motor Indonesia tengah masuk ke masa perkembangan yang pesat pasca krisis ekonomi. Dengan kondisi begini, selera pasar pun akan terpecah. Kenapa bisa pecah? Ya ini karena pabrikan-pabrikan motor Cina dan importir umum berlomba dengan APM motor Jepang menjual produk yang beragam. Ya walaupun pada dasarnya kala itu, motor bebek masih menjadi primadona untuk dijadikan motor sehari-hari. Namun bagi anak muda penggila kecepatan, motor sport 2 tak 150cc adalah pilihan tepat kala itu. Dan di saat yang pas, segmen ayam jago pun sedang hangat-hangatnya. Yang mana Honda Sonic 125, Yamaha Tiara 120, Suzuki RK Cool, hingga Cagiva Stella merangsak pasar saat itu. Dengan kondisi seperti itu, jadi celah pasar sport fairing slim yang ditawarkan Yamaha Touch 125 sangat kecil. Apalagi bandrolnya saat itu sudah di angka 15,8 juta. Ini tentu aja lebih mahal dari Honda Mega Pro dan Yamaha RX King pada waktu itu. Selain itu, beberapa konsumen juga mengeluh lamanya surat-surat motor mereka karena masalah perizinan dari pabrikan yang telat. Hal ini juga faktor yang menghambat peredarannya di Indonesia. Kemudian, udah surat-suratnya lama, dimensi motor ini bisa dibilang cukup kecil dengan ukuran panjang kali lebar kali tinggi di 1880 mm x 630 mm x 980 mm. Namun, mesin yang digunakan oleh Yamaha Touch 125 terbilang bertenaga. Karena mesin yang digunakan dapat mengeluarkan output yang dapat menyentuh 24,5 PS per 8.500 rpm dan torsi 19,9 Nm di 8.000 rpm. Motor ini memiliki mesin bertipe 2 tak 125,2 cc dengan perbandingan kompresi 6,9:1 dengan bor kali stroke 54 x 54,7 mm. Dan untuk sistem bahan bakarnya memakai karburator Mikuni VM 24 mm dan pendingin cairan dengan radiator. Mesin tersebut dikawinkan dengan transmisi manual 6 kecepatan. Jadi motor ini bisa dibilang sebenarnya cukup lincah. Ya karena selain mesinnya yang cukup bertenaga, bobot kering motor ini hanya di 103 kg. Maka dari itu, dengan mesin yang cukup powerful dan bobot yang ringan, motor ini dapat menempuh 0-100 km per jam hanya dalam waktu 6,7 detik aja. Dan motor ini dapat mencapai top speed di 110 km per jam. Sebenarnya ini motor cukup menggiurkan untuk dipinang buat kalian pecinta 2 tak. Kemudian selain ngomongin mesin, kita ngomong desainnya juga nih. Desain Yamaha Touch 125 termasuk minimalis. Karena desain motor ini bisa dibilang terlalu simpel karena tak terlalu banyak lekukan. Sekilas bodi sampingnya rata dari fairing sampai buntut, dan headlampnya kotak. Selain itu, tangki bensinnya juga rata dengan fairing sen depan model tanam. Lalu, lampu belakangnya kotak kecil jadi satu dengan sen. Dan jika dilihat, bodi bagian depannya besar dan ke belakang mengecil. Di motor ini sudah menggunakan shock belakang model mono dan footstep belakangnya model gantung berbahan plat. Selain itu, sasis yang digunakan ada Delta Box dan menggunakan rem double disc. Secara overall, desainnya ya simpel. Saking simpelnya, banyak orang yang bilang sampai ke aneh. Kenapa malah ke kata-kata aneh? Ya karena fairingnya benar-benar nanggung banget. Namun untuk mengatasi pertanyaan tersebut, sebenarnya untuk masalah fairing yang kecil ini memang konsepnya sih. Karena motor ini bukanlah motor sport murni, melainkan konsep awalnya memang city sport. Jadi untuk motor city sport kala itu ya memang begitu fairingnya, kecil. Namun ada hal uniknya nih ketika motor ini baru dijual di pasaran Indonesia. Motor ini sempat mengalami masalah di mesin. Dan uniknya biasanya kalau ada masalah part, dealer akan melakukan recall. Namun untuk kasus motor ini, dealer malah pengen buyback motor ini. Tapi usut punya usut, ternyata bukanlah mesinnya yang bermasalah, melainkan surat-suratnya yang bermasalah. Jadi Yamaha kala itu berdalih kalau motor itu cacat produksi. Padahal motor tersebut STNK-nya tidak bisa terbit karena beberapa alasan. Cukup unik memang motor ini. Dari tampangnya aja udah unik, ditambah ada kejadian unik lainnya. Makin lengkap deh keunikan motor ini. Ngomong-ngomong, kenapa sih motor ini susah terbit STNK-nya? Menurut berita yang ada, pihak Polda mempermasalahkan tahun pembuatan motor ini.
karena di berkas kendaraan tertera Yamaha Touch diproduksi tahun 1997 di Thailand. Padahal kabarnya kendaraan impor yang boleh masuk Indonesia maksimal berumur 2 tahun. Namun kasus tersebut tidak jelas sih sampai saat ini gimana akhirnya. Tapi dengan sedikitnya jumlah Yamaha Touch di Indonesia dan maraknya motor 2 tak lagi di Indonesia, motor ini saat ini harganya selangit. Jadi walaupun desainnya cukup aneh karena fairingnya kecil, tapi karena langka dan hype 2 tak lagi naik lagi, jadi orang yang mempunyai motor ini bisa menjual dengan harga seenak jidat dan tinggal sebut aja. Karena mau bagaimanapun, buat pecinta 2 tak ini adalah motor super langka. Mungkin di awal kemunculannya ini menjadi motor yang dianggap mahal, aneh dan lainnya, tapi saat ini tidak ada yang bilang ini motor aneh lagi. Karena motor ini terlihat retro estetik aja sih saat ini. Jadi kalau kalian pakai motor ini untuk kopdar di acara 2 tak, udah pasti jadi penarik perhatian banget ya. Bagaimana nih menurut kalian? Jika kalian pecinta 2 tak, apakah kalian akan meminang motor ini? Komen di kolom komentar di bawah ya. Jika kalian suka dengan video ini, kalian bisa like dan subscribe channel ini. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.